untuk berdoa. Dengan berdoa dalam hati, doakan saya pimpin. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama dengan adik-adik dari sekolah Kristen Kanaan. Meskipun saat ini kami beribadah masih secara online, belum bisa untuk bertatap muka. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Kau pimpin dan sertai ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah semuanya bisa berjalan sesuai kehendak-Mu. Tuhan, bukalah kiranya setiap hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu, dan juga kiranya Engkau memberikan nikmat kepada hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui perkataan dari hamba-Mu ini bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik kita kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan dengan judul Teladan Yusuf mengampuni saudaranya. Adik-adik, pernahkah kita di dalam kehidupan kita ya disakiti atau dikecewakan oleh orang lain? Dan tentu ketika kita merasakan hal itu bukan satu perkara yang mudah untuk kita bisa mengampuni mereka. Apalagi ketika mungkin kita mengampuni tetapi belum tentu kita bisa memaafkan mereka, ya, memaafkan mereka. Bahkan ada yang sudah bisa memaafkan tetapi luka yang ada dalam hati kita itu membekas sampai dengan seumur hidup mereka atau seumur hidup kita. Nah, pada hari ini kalau kita boleh bersama-sama melihat ya bahwa bukan berarti ya di dalam kehidupan kita tidak bisa marah atau tidak boleh untuk meluapkan emosi kita atau amarah kita. Tapi kita melihat ya bahwa di dalam Alkitab dicatatkan ya bahwa Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni sebanyak 77 kali 7 kali. Nah, itu adalah hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus mengampuni dengan setulus hati kita. Bukan berarti kita hanya mengampuni sebanyak 490 kali saja, tetapi kita mau mengampuni dengan total, dengan sungguh-sungguh. Itulah yang dimaksud dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat ya bahwa di dalam kisah Yusuf ini, kita melihat Yusuf memiliki sebuah kehidupan yang masa mudanya, ya ketika masa mudanya bukan satu kehidupan yang enak. Kenapa? Karena dia dibenci oleh saudara-saudaranya pada saat itu. Dan akhirnya dia diasingkan ya, dan ingin dibunuh lalu dibuang oleh saudara-saudaranya pada saat itu. Kenapa? Karena kebencian yang ada di dalam diri saudara-saudaranya pada saat itu. Nah, kalau kita melihat ya di dalam peristiwa Yusuf, ya apakah di situ ada satu pengajaran yang bisa kita sama-sama kita renungkan? Ada satu pengajaran yang bisa sama-sama kita renungkan, yaitu adalah Yusuf adalah tokoh yang kalau kita lihat di dalam Alkitab begitu luar biasa. Ya, sangat bisa kita ambil teladannya, di mana dia belajar untuk bisa mengampuni saudaranya. Ya, meskipun bukan satu perkara yang mudah ya bagi Yusuf untuk bisa mengampuni saudaranya, tetapi itulah yang bisa yang dilakukan oleh Yusuf pada saat itu, bisa mengampuni saudaranya. Nah, kalau kita melihat kisah daripada Yusuf ini, di mana mengapa saudaranya bisa timbul satu kebencian dan iri hati kepada Yusuf. Kalau kita melihat ada satu hal yang dicatatkan di dalam Alkitab ketika Yakub daripada ayahnya Yusuf begitu mengasihi Yusuf, dan akhirnya dia memberikan sebuah jubah dan dikenakan kepada Yusuf, dan saudara-saudara tidak mendapatkan jubah tersebut. Nah, ketika saudaranya melihat ya timbullah mungkin satu iri hati terhadap Yusuf dengan pilih kasih daripada Yakub pada saat itu. Nah, dan juga bukan hanya di situ saja. Kita melihat ya ketika perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, ya kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya, Yusuf melaporkan, Yusuf bilang kepada Yakub ayahnya apa yang perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pada saat itu dilaporkan selalu kepada Yakub. Dan bukan hanya itu saja, ternyata juga ada lagi yang menimbulkan mereka menjadi iri hati, yaitu
ketika Yusuf ya mendapatkan sebuah mimpi dari Tuhan, di mana arti dari mimpi itu saudara-saudaranya harus menyembah kepada Yusuf. Nah, timbul satu iri hati ketika ada beberapa hal itu yang terjadi di dalam peristiwa itu yang dicatatkan. Nah, dan sehingga saudara-saudaranya membuat iri hati, benci, dan kesal. Sehingga ketika semuanya itu tercampur di dalam iri hati daripada saudara-saudaranya, timbul satu niat untuk apa? Membunuh daripada Yusuf. Ya memang dicatatkan ya tidak terjadi yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pada saat itu. Tapi yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pada saat itu ialah dia membuang Yusuf kemana? Menjual Yusuf ke seorang Ismail. Dan akhirnya melalui orang Ismail ini ya Yusuf tinggal di Mesir. Nah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya untuk menutupi ya perbuatan mereka daripada kepada Yakub? Mereka memiliki sebuah rencana. Ya, mereka mengambil jubah daripada Yusuf, dicelupkan ke dalam darah kambing domba pada saat itu dan ditunjukkan kepada Yakub, dan di situ mereka mengatakan bahwa Yusuf telah dimangsa binatang buas. Nah, ini menjadi satu hal yang harus sama-sama kita renungkan di dalam kehidupan kita. Emosi ya yang meluap ya untuk menghilangkan rasa permusuhan dan yang untuk menghilangkan rasa emosi mereka pada saat itu, ya tindakan jahat pun ya mereka lakukan dengan merencanakan ya atau mereka rakakan perkara terhadap Yusuf sehingga Yusuf harus dijual. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita melihat bahwa ketika mereka melihat ya satu perbuatan yang jahat ini, mereka ya memakai sebuah kekerasan untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap pilih kasih ya dari ayahnya tersebut. Ya, dan di sisi lain ya dengan membunuh Yusuf, mereka mau menihilkan rencana mimpi yang diberikan Allah kepada Yusuf. Nah, itu adalah satu tindakan yang untuk meluapkan emosi mereka. Nah, ini menjadi satu hal yang sama-sama kita kembali merenungkan di dalam kehidupan kita. Setelah 13 tahun berlalu, ya bukan perkara yang mudah yang bisa Yusuf lakukan untuk bisa memaafkan dari saudara-saudara tersebut. Nah, ketika proses ya hari demi hari berjalan, Yusuf kedatangan mereka, yaitu ketika di dalam Kanaan atau di dalam kota Kanaan pada saat itu mereka ada bencana kelaparan dan di mana mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli makanan, dan di situ yang memerintahkan mereka untuk pergi ke Mesir membelikan makanan. Nah, dan ketika mereka sudah sampai di Mesir, Yusuf melihat mereka, tetapi Yusuf di sini tidak memberitahukan bahwa dia adalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya pada saat itu pun juga mereka tidak mengenali Yusuf. Nah, jadi akhirnya Yusuf pun berdiam diri dan menutupi jati dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, untuk melihat ya apakah saudara-saudari tersebut sudah berubah ya dengan sikapnya yang lama, akhirnya Yusuf memiliki sebuah rencana untuk menguji saudara-saudaranya tersebut. Apa yang dilakukan oleh Yusuf pada saat itu? Yang dilakukan oleh Yusuf dengan menguji saudara-saudaranya yaitu ketika mereka datang, Yusuf pada saat itu menyuruh orang untuk mengambil sebuah piala dan menaruh pialanya tersebut ke dalam pakaian, ke dalam kalung daripada Benyamin. Nah, dan ketika mereka pergi, Yusuf menyuruh orang untuk mengejar mereka, dan mereka akhirnya menemui bahwa piala itu ada di dalam karung Benyamin. Ya, dengan demikian Benyamin harus menjadi hamba Yusuf. Nah, sedangkan yang lain boleh pulang pada saat itu. Nah, waktu itu ketika saudara-saudaranya melihat Benyamin harus menjadi hamba daripada Yusuf, ya, Yehuda salah satu dari saudaranya pada saat itu mengajukan diri untuk menggantikan posisi Benyamin pada saat itu untuk menjadi seorang hamba. Nah, dan ketika Yusuf melihat sikap dari Yehuda ini, Yusuf melihat bahwa ada satu perubahan yang sudah terjadi dalam diri saudara-saudaranya pada saat itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kasih saudaranya kali ini sangat berbeda
ketika peristiwa mereka tidak peduli kepada ayahnya pada saat ayahnya kehilangan Yusuf. Nah, dan pada saat ini yang dilakukan oleh mereka mengasihi Benyamin dengan ingin menggantikan posisi mereka sebagai seorang hamba. Nah, lalu hal yang kedua yaitu yang bisa menjadi satu pengajaran untuk kita di dalam Yusuf, kenapa bisa dia mengampuni saudara-saudaranya pada saat itu. Kita melihat bahwa Yusuf pada saat itu berpikir bukan dengan sudut pandang manusia, tetapi dengan sudut pandang Allah. Yusuf berpikir dari sudut pandang Allah, di mana ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya pada saat itu, hal inilah tidak mungkin dia lupakan dengan mudah. Permasalahan yang dia alami pada saat itu mungkin bisa membekas seumur hidupnya pada saat itu. Tetapi kita melihat bahwa ada satu perkataan yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya, yaitu dicatatkan di dalam pasal yang ke-45 dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Di situ dicatatkan, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ini ada satu hal yang kita lihat dari Yusuf, di mana Yusuf berpikir bahwa ini adalah sebuah rencana daripada Tuhan. Mengapa Yusuf harus mendahului mereka berada di tanah Mesir? Dan juga ada statement yang lain yang ditunjukkan oleh Yusuf, yaitu dicatatkan di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu adalah satu statement yang begitu kita melihat bahwa menunjukkan Yusuf begitu berpikir secara pemikiran daripada Allah, bahwa apa yang dialami itu semua adalah rencana daripada Allah. Di situ jangan bahwa janganlah takut sebab aku ini kan pengganti Allah. Memang kamu telah merekarakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarakakannya untuk kebaikan dengan maksud melupakan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup untuk satu bangsa yang besar. Kita melihat bahwa Yusuf menghibur dan menekankan mereka dengan perkataan-perkataannya itu. Nah, karena Yusuf pada saat itu sadar hak pembalasan adalah hak Allah. Dia tidak boleh menggantikan posisi Allah untuk menghakimi mereka. Karena Yusuf melihat perkara itu dari sudut pandang Allah, maka dia dapat mengampuni saudara-saudaranya dengan sepenuh hatinya pada saat itu. Nah, ini yang bisa sama-sama harus kita renungkan. Yusuf memakai pemikiran daripada Allah, bukan dari pemikiran sudut pandangnya sendiri. Nah, apa yang bisa sama-sama kita pelajari dan kita renungkan pada hari ini di dalam kehidupan kita? Kita hidup sebagai manusia di dalam dunia ini tidak terhindar akan terluka oleh orang lain kepada kehidupan kita. Termasuk di antara kehidupan kita saya dan adik-adik pun pasti akan pernah merasakan hal yang sedemikian. Tapi kita melihat bahwa di dalam Alkitab tercatat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, di situ dicatatkan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenanganlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Nah, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan kita memendam emosi kita dengan memendam amarah kita, tetapi kita mau memakai di dalam kehidupan kita untuk kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Nah, inilah yang harus kita sama-sama renungkan di dalam kehidupan kita pada hari ini, dari peristiwa Yusuf, di mana Yusuf belajar ada satu proses di mana dia akhirnya bisa mengampuni saudara-saudaranya yang telah melukai hati daripada Yusuf. Dan kita pun pada hari ini mau belajar untuk bisa belajar mengampuni sesama manusia. Apapun yang mereka lakukan, mungkin timbul sakit hati dalam diri kita, tetapi kita mau belajar bahwa ini adalah hal yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita belajar untuk mengampuni sesama manusia.
Nah, demikian yang bisa sama-sama kita renungkan pada hari ini. Biarlah apa yang kita renungkan bisa menjadi satu penghiburan dan juga menjadi satu penguatan untuk kita, sehingga kita bisa belajar untuk bisa mengampuni sesama manusia. Nah, kita akan tutup dengan doa. Doa akan saya pimpin, ya adik-adik doa di dalam hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman yang kami dengarkan mengenai Yusuf, di mana Yusuf meskipun dalam keadaan yang masa mudanya sangat pahit, dia harus menerima perlakuan dari saudara-saudaranya yang sangat membenci Yusuf. Tetapi hari ini kita boleh belajar di mana Yusuf mau mengampuni perbuatan dari saudara-saudaranya itu. Biarlah kita boleh belajar juga dari Yusuf untuk kita juga mau mengasihi sesama manusia. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau berkati siswa-siswi sekolah Kristen Kanaan supaya mereka tetap sehat selalu, semangat untuk belajar, supaya kelak bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, dan terpenting kiranya Engkau juga menumbuhkan iman rohani mereka, supaya mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau, dan kiranya Engkau juga selalu melindungi dan menjaga mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua murid, kiranya Engkau berkati di dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka, dan juga di dalam aktivitas mereka, dan juga kesehatan mereka. Dan juga kiranya Engkau memberkati para guru dan staf, kiranya mereka bisa bekerja dan mengajar dengan baik. Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dan juga kami memohon untuk Engkau menjauhkan kami dari segala pencobaan. Terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.